Shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya menyapa kita semua, semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun sudah melewati hari-hari yang panjang di dalam rumah, bahkan ada yang tidak bekerja tapi tinggal di rumah, belajar di rumah. Ini semua sudah menambah keakraban dan membina satu komunikasi yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Kita berjumpa kembali melalui hari ini, hari yang kita khususkan untuk beribadah pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Mari kita membuka Alkitab dari apa yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita membaca di dalam bahasa kita dan kita sama-sama membacanya dengan nyaring. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan butimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mau membedakan mana kehendak Allah yang benar dan yang sempurna. Saya pikir berbicara mengenai persembahan, mulai dari anak kecil, ketika kita diajar untuk datang ke sekolah minggu, orang tua kita memberikan satu jenis uang yang untuk kita serahkan, yang kita kenal dengan pengumpulan kolekte. Pengumpulan kolekte atau pengumpulan persembahan ini kita lakukan. Ada yang sudah mengerti dasarnya mengapa dia harus mempersembahkan, tetapi ada yang berdasar kepada apa yang disarankan oleh orang tua, apa yang disuruh oleh orang tua. Nanti waktu persembahan kamu kasih ini, nanti waktu persembahan kumpulkan kolekte kamu kasih ini ya. Ini uang untuk persembahan, ini untuk jajan. Tapi mungkin karena anak-anak tidak mengerti, dia taruh di kantong yang sama mana uang persembahan, mana uang untuk jajan. Maka pada saat memberikan persembahan, terambilnya uang jajan. Ya, terambilnya uang jajan. Atau uang manalah yang dia berikan, apa uang persembahan atau uang jajan. Nah, apabila dia berikan uang jajan, lalu ternyata uang jajan itu lebih kecil dari apa yang menjadi persembahan, mungkin dia akan berbahagia karena dia bisa beli banyak. Ada juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejak anak-anak orang tua sudah mengatakan kepada anaknya, ini kamu berikan persembahan untuk Tuhan. Lalu ada dialog, anaknya tanya, "Ma, Pa, masa sih Tuhan itu besar, Tuhan yang ciptakan segala sesuatu, kita justru memberikan kepada dia uang? Gak mungkin aja, gak bener aja." Lalu kita menjawab kepada anak-anak kita dengan
pemahaman yang sangat sederhana. Nah, kita bukan memberikan uang kepada Tuhan karena Tuhan itu berkekurangan. Kita bukan memberikan uang kepada Tuhan itu karena Tuhan itu tidak mempunyai uang. Punya Tuhanlah semua. Langit, bumi, beserta yang ada di dalamnya, itu semua kepunyaan Tuhan. Tapi karena kita dilindungi oleh Tuhan, kita mempunyai rasa syukur, kita mempunyai rasa terima kasih, dan kiranya apa yang kita berikan ini boleh digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristen untuk memajukan kerajaan Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan melalui memberikan sebagian daripada milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini masih berbicara satu bahagian, masih berbicara tentang harta yang saudara miliki, yang saudara persembahkan untuk Tuhan. Lebih dalam dari sana lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memahami firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di sana dikatakan tubuhmu adalah persembahan yang benar, tubuhmu adalah persembahan yang sejati. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, ujung jari kaki kita, itu adalah merupakan persembahan kita untuk Tuhan, merupakan pemberian kita secara total untuk Tuhan. Mengapa? Mengapa kita memberikan tubuh kita untuk Tuhan? Karena kita mengerti Tuhan itu menciptakan tubuh kita begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Hanya jantung yang sebesar kepala kita ini saja, kalau tidak sehat, itu bisa mengganggu kehidupan kita. Itu bisa mengganggu kehidupan kita. Kalau kita juga mempunyai otak kiri dan otak kanan, otak besar dan otak kecil, kalau itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya saja, kita akan bukan hanya mengalami gangguan kejiwaan, tapi mungkin ada hal-hal lain yang akan terganggu. Ini akan lebih dalam dipahami oleh ahli-ahli. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sangat bersyukur pada hari ini. Saya, saudara, walaupun mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan di dalam kondisi fisik, dalam berpikir, di dalam kepemilikan, atau di dalam banyak hal lainnya, kita mempunyai kelemahan, tetapi senantiasa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan, untuk merasakan semua pengalaman-pengalaman hidup ini lebih indah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Pada setiap hari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak membawa diri kita, mengupayakan diri kita ini supaya tampil, mengupayakan supaya diri kita ini berguna bagi siapa saja, berguna bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, berguna bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga berupaya, kalau ada orang yang tidak suka dengan Tuhan, kita juga berupaya supaya melalui hidup saya, melalui hidup kita bisa memperkenalkan, kita bisa memproklamirkan kasih Kristus yang sungguh mulia kepada mereka. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di mana di sana dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini ketika kita persembahkan, itu adalah ibadah yang sejati. Bukan tidak penting bagi kita menyanyi, berdoa secara berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan, lalu mengangkat tangan kita mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang memimpin hidupku. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi tidak ada gunanya itu semua kalau kita tidak
mempersembahkan tubuh kita dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita lakukan hari demi hari dalam kehidupan? Ada banyak hal, ya, ada banyak hal. Mulai dari perkataan, cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara berjalan, apapun yang kita lakukan, semuanya ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik kita dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yang mungkin sempoyongan tidak sadar, tapi semuanya itu kita lakukan. Dan yang paling penting lagi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, karena tubuhmu, tubuh saya, tubuh kita ini adalah merupakan persembahan, merupakan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Maka sejak sekarang ini kita harus lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai pekerjaan-pekerjaan yang berkenan bagi Allah. Jangan lagi kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, yaitu dengan membuang-buang waktu, menghambur-hamburkannya dengan percuma, dengan tidak ada arti. Tapi mari kita dengan giat, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau sekarang ini ada anjuran daripada pemerintah di hampir semua negara, ya, yang mengalami virus corona ini, COVID-19 ini, mengadakan kegiatan di dalam rumah, bekerja pun mulai dari rumah. Bahkan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, orang-orang yang di PHK karena perusahaan mereka tidak berjalan. Ya, memang ini satu resiko daripada situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Jangan karena ada situasi seperti ini maka kita menjadi orang yang pura-purakan, menjadi orang yang tidak fokus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan dan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Mari kita selalu mengarahkan pikiran kita supaya hidup kita ini tidak kita lakukan dengan sia-sia, tetapi ada sesuatu manfaat, ada sesuatu tujuan, ada satu kegunaan dari hidup saya dan hidup saudara bagi kemajuan kerajaan Tuhan. Pada ayat yang berikutnya juga kalau kita perhatikan, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Bagaimana rupanya keadaan dunia ini? Kita tahu persis. Selera Tuhan dan selera dunia sungguh sangat berbeda. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini adalah dari panggilan dari dalam kegelapan kepada terang yang bercahaya. Dari sini kita mau memahami bahwa dari tempat kita di mana dulu yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan, ketika kita berseru dari sana dan dengan kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kita, yang lebih besar daripada keinginan kita untuk diselamatkan, Tuhan datang ke dalam dunia yang gelap itu, mengangkat kita ke dalam dunia, mengangkat kita ke dalam terang yang bercahaya, seperti yang kita alami pada saat ini. Itu makanya kita dikatakan hidup di dalam terang. Karena kita hidup di dalam terang, maka kita adalah anak-anak terang. Saya, saudara, anak-anak terang. Katakan dengan kiri kanan, saya anak terang, kamu anak terang. Ketika saya merasakan bahwa saya anak terang dan saudara-saudara anak terang, ini mau mengingatkan kita kembali akan karunia Allah yang begitu luar biasa melalui keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu pembaruan budi, yang mana dulunya kita mempunyai pemikiran yang tidak seperti sekarang ini. Dulunya kita berpikir kepada hal-hal yang menuju kepada kehancuran. Dulunya kita berpikir secara egois,
Dulunya kita berpikir hanya mau mengandalkan, mau mengutamakan maksud kepribadian kita saja, pola pikir kita saja. Tapi sekarang kita tidak boleh demikian. Ketika kita sudah masuk ke dalam satu pembaruan budi, menerima kebangkitan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diberikan pencerahan oleh Roh Kudus untuk memikirkan mana jalan Tuhan dan mana jalan dunia. Inilah yang kita tempuh setiap hari. Inilah yang kita tempuh di dalam 24 jam satu harinya. Walaupun kita istirahat, tapi harus tetap juga kita mempersembahkan tubuh kita dengan istirahat yang benar, dengan melakukan hal-hal yang merenungkan firman Tuhan sebelum kita tidur, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatannya, mensyukuri semua yang kita terima, dan berdoa kepada Tuhan juga supaya besok, hari-hari seterusnya, 24 jam berikutnya, kita diberikan Tuhan pertolongan dan kekuatan. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu kebebasan daripada manusia yang sudah diciptakan Allah di dalam melakukan pembaruan akal budi. Kita bisa memilih apakah pada hari ini kita masih tetap mau berkenan kepada Tuhan, atau setidaknya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ataupun sebaliknya tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diperbaharui akal budinya, saya punya keyakinan bahwa walaupun masih ada sedikit dalam pemikiran saya, dalam pemikiran saudara, hal-hal yang buruk, tapi segera terus datang Roh Kudus, Roh Suci itu menerangi pikiran kita kembali dan mengatakan, pulang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menolong engkau, dan Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu, dan jangan lagi serupa dengan dunia ini. Memang kita sekarang ini seperti dikatakan banyak orang, dan saya juga berpikir demikian, kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi bukan karena kita mempunyai satu pernyataan kita masih tinggal di dalam dunia, maka sesuka hati kita juga boleh memilih ikut dalam dunia, nanti bertobat lalu percaya kepada Tuhan. Tidak demikian. Yang harus kita pahami sekarang ini adalah aku sudah ciptaan Tuhan. Hidupku adalah hidup di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan kepada saya, kalau aku hidup di dalam Tuhan, maka harus mempersembahkan tubuhku, akal budiku, seluruhnya yang ada di dalam diriku ini, baik yang bisa aku pikirkan maupun yang bisa aku lakukan, semuanya ini aku persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Barulah ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan Roh-Nya yang kudus kepada saya, kepada saudara semua, kepada orang-orang percaya, dan kita bersatu hati melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, tetapi mari kita pilih pekerjaan yang kita lakukan hari ini adalah pekerjaan di dalam kebenaran. Karena apa yang menjadi buah daripada hidup kita yang sejati, persembahan kita yang sejati adalah buah-buah kebenaran. Kita melakukan kehendak Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang benar. Ada banyak orang bisa melakukan pekerjaan yang mungkin karena takut diejek orang, lalu dia melakukan pekerjaannya tidak dengan tulus. Ada banyak juga orang berpikir, aku lakukanlah supaya aku tidak terkena tindakan pencucian uang. Mungkin dia punya uang berlebihan, lalu dia gunakan tanpa bagaimana sistem ekonomi, lalu dia lakukan pencucian uang. Satu sisi dia bisa menghambur-hamburkan uang, menggunakan uang tidak tepat sasarannya. Dan ada juga banyak orang yang punya kerinduan, aku memang punya sedikit, tetapi ketika yang sedikit ini kuberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, maka orang itu akan merasakan sesuatu yang sudah
terpenuhkan. Sama seperti ketika kita berpikir, orang yang haus, orang yang sedang merasakan kehausan yang sangat, dia tidak membutuhkan air 1 botol lebih dahulu, tapi dia membutuhkan setetes saja untuk memenuhi rasa dahaganya. Sesudah itu dia mungkin baru minum 1 gelas atau 1 botol. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita lebih fokus memikirkan bahwa tubuh saya, tubuh saudara diberikan pembaruan akal budi melalui kebangkitan dan penerimaan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang terus membuat kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti, oh ini kehendak Tuhan, maka aku akan melakukannya. Dan itulah sekarang yang ada di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, di dalam keluarga kita itu. Saya, istri saya, anak saya, cucu saya, semua mulai dari nenek moyang kami yang percaya Tuhan sampai kepada keturunan kami yang tidak akan habis-habisnya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang diperbaharui akal budinya, akan tetap mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan bagi Tuhan. Mari, apapun yang bisa kita lakukan sekarang sebagai persembahan kita bagi Tuhan, mari lakukan. Jangan tunda besok, tapi lakukan sekarang. Karena sekarang ini ada orang yang membutuhkan saudara, ada orang yang membutuhkan saya untuk menjalani hidup mereka yang penuh dengan kemenangan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Terus beribadah kepada Tuhan, terus menikmati anugerahnya, terus menikmati jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Berbahagialah di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah kami yang sejati untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami memberikan apapun bahagian termasuk yang paling kecil di dalam diri kami, di dalam tubuh kami ini untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya menyapa kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun sudah melewati hari-hari yang panjang di dalam rumah, bahkan ada yang tidak bekerja tapi tinggal di rumah, belajar di rumah. Ini semua sudah menambah keakraban dan membina satu komunikasi yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Kita berjumpa kembali melalui hari ini, hari yang kita khususkan untuk beribadah pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Mari kita membuka Alkitab dari apa yang tertulis di dalam
Roma pasalnya yang ke-12, Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita membaca di dalam bahasa kita dan kita sama-sama membacanya dengan nyaring. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mau membedakan mana kehendak Allah yang benar dan yang sempurna. Saya pikir berbicara mengenai persembahan, mulai dari anak kecil, ketika kita diajar untuk datang ke sekolah minggu, orang tua kita memberikan satu jenis uang yang untuk kita serahkan, yang kita kenal dengan pengumpulan kolekte. Pengumpulan kolekte atau pengumpulan persembahan ini kita lakukan. Ada yang sudah mengerti dasarnya mengapa dia harus mempersembahkan, tetapi ada yang berdasar kepada apa yang disarankan oleh orang tua, apa yang disuruh oleh orang tua. Nanti waktu persembahan kamu kasih ini, nanti waktu persembahan kumpulkan kolekte kamu kasih ini ya. Ini uang untuk persembahan, ini untuk jajan. Tapi mungkin karena anak-anak tidak mengerti, dia taruh di kantong yang sama mana uang persembahan, mana uang untuk jajan. Maka pada saat memberikan persembahan, terambilnya uang jajan, ya, terambilnya uang jajan. Atau uang manalah yang dia berikan, apakah uang persembahan atau uang jajan. Nah, apabila dia berikan uang jajan, lalu ternyata uang jajan itu lebih kecil dari apa yang menjadi persembahan, mungkin dia akan berbahagia karena dia bisa beli banyak. Ada juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejak anak-anak orang tua sudah mengatakan kepada anaknya, ini kamu berikan persembahan untuk Tuhan. Lalu ada dialog, anaknya tanya, "Ma, Pa, masa sih Tuhan itu besar, Tuhan yang ciptakan segala sesuatu, kita justru memberikan kepada dia uang? Gak mungkin aja, gak bener aja." Lalu kita menjawab kepada anak-anak kita dengan pemahaman yang sangat sederhana. Nah, kita bukan memberikan uang kepada Tuhan karena Tuhan itu berkekurangan. Kita bukan memberikan uang kepada Tuhan itu karena Tuhan itu tidak mempunyai uang. Punya Tuhanlah semua. Langit, bumi, beserta yang ada di dalamnya, itu semua kepunyaan Tuhan. Tapi karena kita dilindungi oleh Tuhan, kita mempunyai rasa syukur, kita mempunyai rasa terima kasih, dan kiranya apa yang kita berikan ini boleh digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristen untuk memajukan kerajaan Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan melalui memberikan sebagian daripada milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini masih berbicara satu bahagian, masih berbicara tentang harta yang saudara miliki, yang saudara persembahkan untuk Tuhan. Lebih dalam dari sana lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memahami firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di sana dikatakan tubuhmu adalah persembahan yang benar, tubuhmu adalah persembahan yang sejati. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung
kaki, ujung jari kaki kita, itu adalah merupakan persembahan kita untuk Tuhan, merupakan pemberian kita secara total untuk Tuhan. Mengapa? Mengapa kita memberikan tubuh kita untuk Tuhan? Karena kita mengerti Tuhan itu menciptakan tubuh kita begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Hanya jantung yang sebesar kepala kita ini saja, kalau tidak sehat, itu bisa mengganggu kehidupan kita. Itu bisa mengganggu kehidupan kita. Kalau kita juga mempunyai otak kiri dan otak kanan, otak besar dan otak kecil, kalau itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya saja, kita akan bukan hanya mengalami kegangguan kejiwaan, tapi mungkin ada hal-hal lain yang akan terganggu. Ini akan lebih dalam dipahami oleh ahli-ahli. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sangat bersyukur pada hari ini. Saya, saudara, walaupun mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan di dalam kondisi fisik, dalam berpikir, di dalam kepemilikan, atau di dalam banyak hal lainnya, kita mempunyai kelemahan, tetapi senantiasa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan, untuk merasakan semua pengalaman-pengalaman hidup ini lebih indah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Pada setiap hari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak membawa diri kita, mengupayakan diri kita ini supaya tampil, mengupayakan supaya diri kita ini berguna bagi siapa saja, berguna bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, berguna bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga berupaya, kalau ada orang yang tidak suka dengan Tuhan, kita juga berupaya supaya melalui hidup saya, melalui hidup kita bisa memperkenalkan, kita bisa memproklamirkan kasih Kristus yang sungguh mulia kepada mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di mana di sana dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini ketika kita persembahkan, itu adalah ibadah yang sejati. Bukan tidak penting bagi kita menyanyi, berdoa secara berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan, lalu mengangkat tangan kita mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang memimpin hidupku. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi tidak ada gunanya itu semua kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lakukan hari demi hari dalam kehidupan? Ada banyak hal, ada banyak hal. Mulai dari perkataan, cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara berjalan, apapun yang kita lakukan, semuanya ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik kita dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yang mungkin sempoyongan tidak sadar, tapi semuanya itu kita lakukan. Dan yang paling penting lagi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, karena tubuhmu, tubuh saya, tubuh kita ini adalah merupakan persembahan, merupakan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Maka sejak sekarang ini kita harus lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai pekerjaan-pekerjaan yang berkenan bagi Allah. Jangan lagi kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, yaitu dengan membuang-buang waktu, menghambur-hamburkannya dengan percuma, dengan tidak ada artinya. Tapi mari kita dengan giat, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau sekarang ini ada anjuran daripada pemerintah di hampir semua negara yang mengalami virus corona ini, COVID-19 ini, mengadakan kegiatan di dalam rumah,
bekerja pun mulai dari rumah. Bahkan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, orang-orang yang di PHK karena perusahaan mereka tidak berjalan. Ya, memang ini satu resiko daripada situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Jangan karena ada situasi seperti ini maka kita menjadi orang yang urak-urakan, menjadi orang yang tidak fokus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan dan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Mari kita selalu mengarahkan pikiran kita supaya hidup kita ini tidak kita lakukan dengan sia-sia, tetapi ada sesuatu manfaat, ada sesuatu tujuan, ada satu kegunaan dari hidup saya dan hidup saudara bagi kemajuan kerajaan Tuhan. Pada ayat yang berikutnya juga kalau kita perhatikan, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Bagaimana rupanya keadaan dunia ini? Kita tahu persis. Selera Tuhan dan selera dunia sungguh sangat berbeda. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini adalah dari panggilan dari dalam kegelapan kepada terang yang bercahaya. Dari sini kita mau memahami bahwa dari tempat kita di mana dulu yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan, ketika kita berseru dari sana dan dengan kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kita, yang lebih besar daripada keinginan kita untuk diselamatkan, Tuhan datang ke dalam dunia yang gelap itu, mengangkat kita ke dalam dunia, mengangkat kita ke dalam terang yang bercahaya, seperti yang kita alami pada saat ini. Itu makanya kita dikatakan hidup di dalam terang. Karena kita hidup di dalam terang, maka kita adalah anak-anak terang. Saya, saudara, anak-anak terang. Katakan dengan kiri kanan, saya anak terang, kamu anak terang. Ketika saya merasakan bahwa saya anak terang dan saudara-saudara anak terang, ini mau mengingatkan kita kembali akan karunia Allah yang begitu luar biasa melalui keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu pembaruan budi, yang mana dulunya kita mempunyai pemikiran yang tidak seperti sekarang ini. Dulunya kita berpikir kepada hal-hal yang menuju kepada kehancuran. Dulunya kita berpikir secara egois. Dulunya kita berpikir hanya mau mengandalkan, mau mengutamakan maksud kepribadian kita saja, pola pikir kita saja. Tapi sekarang kita tidak boleh demikian. Ketika kita sudah masuk ke dalam satu pembaruan budi, menerima kebangkitan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita diberikan pencerahan oleh Roh Kudus untuk memikirkan mana jalan Tuhan dan mana jalan dunia. Inilah yang kita tempuh setiap hari. Inilah yang kita tempuh di dalam 24 jam satu harinya. Walaupun kita istirahat, tapi harus tetap juga kita mempersembahkan tubuh kita dengan istirahat yang benar, dengan melakukan hal-hal yang merenungkan firman Tuhan sebelum kita tidur, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatannya, mensyukuri semua yang kita terima, dan berdoa kepada Tuhan juga supaya besok, hari-hari seterusnya, 24 jam berikutnya, kita diberikan Tuhan pertolongan dan kekuatan. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu kebebasan daripada manusia yang sudah diciptakan Allah di dalam melakukan pembaruan akal budi. Kita bisa memilih apakah pada hari ini kita masih tetap mau berkenan kepada Tuhan, atau setidaknya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ataupun sebaliknya tidak mau
menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diperbaharui akal budinya, saya punya keyakinan bahwa walaupun masih ada sedikit dalam pemikiran saya, dalam pemikiran saudara, hal-hal yang buruk, tapi segera terus datang Roh Kudus, Roh Suci itu menerangi pikiran kita kembali dan mengatakan, pulang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong engkau, karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu dan jangan lagi serupa dengan dunia ini. Memang kita sekarang ini seperti dikatakan banyak orang, dan saya juga berpikir demikian, kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi bukan karena kita mempunyai satu pernyataan kita masih tinggal di dalam dunia, maka sesuka hati kita juga boleh memilih ikut dalam dunia, nanti bertobat lalu percaya kepada Tuhan. Tidak demikian. Yang harus kita pahami sekarang ini adalah aku sudah ciptaan Tuhan. Hidupku adalah hidup di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan kepada saya, kalau aku hidup di dalam Tuhan, maka harus mempersembahkan tubuhku, akal budiku, seluruhnya yang ada di dalam diriku ini, baik yang bisa aku pikirkan maupun yang bisa aku lakukan, semuanya ini aku persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Barulah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan Roh-Nya yang kudus kepada saya, kepada saudara semua, kepada orang-orang percaya, dan kita bersatu hati melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, tetapi mari kita pilih pekerjaan yang kita lakukan hari ini adalah pekerjaan di dalam kebenaran. Karena apa yang menjadi buah daripada hidup kita yang sejati, persembahan kita yang sejati adalah buah-buah kebenaran. Kita melakukan kehendak Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang benar. Ada banyak orang bisa melakukan pekerjaan yang mungkin karena takut diejek orang, lalu dia melakukan pekerjaannya tidak dengan tulus. Ada banyak juga orang berpikir, aku lakukanlah supaya aku tidak terkena tindakan pencucian uang. Mungkin dia punya uang berlebihan, lalu dia gunakan tanpa bagaimana sistem ekonomi, lalu dia lakukan pencucian uang. Satu sisi dia bisa menghambur-hamburkan uang, menggunakan uang tidak tepat sasarannya. Dan ada juga banyak orang yang punya kerinduan, aku memang punya sedikit, tetapi ketika yang sedikit ini kuberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, maka orang itu akan merasakan sesuatu yang sudah terpenuhkan. Sama seperti ketika kita berpikir, orang yang haus, orang yang sedang merasakan kehausan yang sangat, dia tidak membutuhkan air satu botol lebih dahulu, tapi dia membutuhkan setetes saja untuk memenuhi rasa dahaganya. Sesudah itu dia mungkin baru minum satu gelas atau satu botol. Bapak, ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita lebih fokus memikirkan bahwa tubuh saya, tubuh saudara diberikan pembaruan akal budi melalui kebangkitan dan penerimaan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang terus membuat kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti, oh ini kehendak Tuhan, maka aku akan melakukannya. Dan itulah sekarang yang ada di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, di dalam keluarga kita ini. Saya, istri saya, anak saya, cucu saya, semua mulai dari nenek moyang kami yang percaya Tuhan sampai kepada keturunan kami yang tidak akan habis-habisnya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang diperbaharui akal budinya, akan tetap mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan bagi Tuhan. Mari, apapun yang bisa kita lakukan sekarang sebagai persembahan kita bagi Tuhan, mari lakukan. Jangan tunda besok, tapi lakukan sekarang. Karena sekarang
membutuhkan saudara, ada orang yang membutuhkan saya untuk menjalani hidup mereka yang penuh dengan kemenangan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Terus beribadah kepada Tuhan. Terus menikmati anugerahnya. Terus menikmati jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Berbahagialah di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah kami yang sejati untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami memberikan apapun bahagian termasuk yang paling kecil di dalam diri kami, di dalam tubuh kami ini untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak, remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya menyapa kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Walaupun sudah melewati hari-hari yang panjang di dalam rumah, bahkan ada yang tidak bekerja tetapi tinggal di rumah, belajar di rumah. Ini semua sudah menambah keakraban dan membina satu komunikasi yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Kita berjumpa kembali melalui hari ini, hari yang kita khususkan untuk beribadah pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Mari kita membuka Alkitab dari apa yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita membaca di dalam bahasa kita dan kita sama-sama membacanya dengan nyaring. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mau membedakan mana kehendak Allah yang benar dan yang sempurna. Saya pikir berbicara mengenai persembahan, mulai dari anak kecil, ketika kita diajar untuk datang ke sekolah minggu, orang tua kita memberikan satu jenis uang yang untuk kita serahkan, yang kita kenal dengan pengumpulan kolekte. Pengumpulan kolekte atau pengumpulan persembahan
ini kita lakukan, ada yang sudah mengerti dasarnya mengapa dia harus mempersembahkan, tetapi ada yang berdasar kepada apa yang disarankan oleh orang tua, apa yang disuruh oleh orang tua. Nanti waktu persembahan kamu kasih ini, nanti waktu persembahan kumpulkan kolekte, kamu kasih ini ya, ini uang untuk persembahan, ini untuk jajan. Tapi mungkin karena anak-anak tidak mengerti, dia taruh di kantong yang sama mana uang persembahan, mana uang untuk jajan, maka pada saat memberikan persembahan terambilnya uang jajan, ya, terambilnya uang jajan, atau uang manalah yang dia berikan, apakah uang persembahan atau uang jajan. Nah, apabila dia berikan uang jajan, lalu ternyata uang jajan itu lebih kecil dari apa yang menjadi persembahan, mungkin dia akan berbahagia karena dia bisa beli banyak. Ada juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejak anak-anak orang tua sudah mengatakan kepada anaknya, ini kamu berikan persembahan untuk Tuhan. Lalu ada dialog, anaknya tanya, "Ma, Pa, masa sih Tuhan itu besar, Tuhan yang ciptakan segala sesuatu, kita justru memberikan kepada dia uang? Gak mungkin aja, gak bener aja." Lalu kita menjawab kepada anak-anak kita dengan pemahaman yang sangat sederhana. Nah, kita bukan memberikan uang kepada Tuhan karena Tuhan itu berkekurangan. Kita bukan memberikan uang kepada Tuhan itu karena Tuhan itu tidak mempunyai uang. Punya Tuhanlah semua. Langit, bumi, beserta yang ada di dalamnya, itu semua kepunyaan Tuhan. Tapi karena kita dilindungi oleh Tuhan, kita mempunyai rasa syukur, kita mempunyai rasa terima kasih, dan kiranya apa yang kita berikan ini boleh digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristen untuk memajukan kerajaan Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan melalui memberikan sebagian daripada milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini masih berbicara satu bahagian, masih berbicara tentang harta yang saudara miliki, yang saudara persembahkan untuk Tuhan. Lebih dalam dari sana lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memahami firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di sana dikatakan tubuhmu adalah persembahan yang benar, tubuhmu adalah persembahan yang sejati. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, ujung jari kaki kita, itu adalah merupakan persembahan kita untuk Tuhan, merupakan pemberian kita secara total untuk Tuhan. Mengapa? Ya, mengapa kita memberikan tubuh kita untuk Tuhan? Karena kita mengerti Tuhan itu menciptakan tubuh kita begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Hanya jantung yang sebesar kepala kita ini saja, kalau tidak sehat, itu bisa mengganggu kehidupan kita. Ya, itu bisa mengganggu kehidupan kita. Kalau kita juga mempunyai otak kiri dan otak kanan, otak besar dan otak kecil, kalau itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya saja, kita akan bukan hanya mengalami kegangguan kejiwaan, tapi mungkin ada hal-hal lain yang akan terganggu. Ini akan lebih dalam dipahami oleh ahli-ahli. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sangat bersyukur pada hari ini. Saya, saudara, walaupun mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan di dalam kondisi fisik, dalam berpikir, di dalam kepemilikan, atau di dalam banyak hal lainnya, kita mempunyai kelemahan, tetapi senantiasa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan, untuk merasakan semua pengalaman-pengalaman hidup ini lebih indah ketika kita berjalan bersama Tuhan.
pada setiap hari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak membawa diri kita, ya, mengupayakan diri kita ini supaya tampil, mengupayakan supaya diri kita ini berguna bagi siapa saja, berguna bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, berguna bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga berupaya, kalau ada orang yang tidak suka dengan Tuhan, kita juga berupaya supaya melalui hidup saya, melalui hidup kita bisa memperkenalkan, kita bisa memproklamirkan kasih Kristus yang sungguh mulia kepada mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di mana di sana dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini ketika kita persembahkan, itu adalah ibadah yang sejati. Bukan tidak penting bagi kita menyanyi, berdoa secara berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan, lalu mengangkat tangan kita mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang memimpin hidupku. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi tidak ada gunanya itu semua kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lakukan hari demi hari dalam kehidupan? Ada banyak hal, ya, ada banyak hal. Mulai dari perkataan, cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara berjalan, apapun yang kita lakukan, semuanya ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik kita dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yang mungkin sempoyongan, tidak sadar, tapi semuanya itu kita lakukan. Dan yang paling penting lagi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, karena tubuhmu, tubuh saya, tubuh kita ini adalah merupakan persembahan, merupakan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Maka sejak sekarang ini kita harus lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai pekerjaan-pekerjaan yang berkenan bagi Allah. Jangan lagi kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, yaitu dengan membuang-buang waktu, menghambur-hamburkannya dengan percuma, dengan tidak ada artinya. Tapi mari kita dengan giat, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau sekarang ini ada anjuran daripada pemerintah di hampir semua negara, ya, yang mengalami virus corona ini, COVID-19 ini, mengadakan kegiatan di dalam rumah, bekerja pun mulai dari rumah. Bahkan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, orang-orang yang di PHK karena perusahaan mereka tidak berjalan. Ya, memang ini satu resiko daripada situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Jangan karena ada situasi seperti ini maka kita menjadi orang yang urak-urakan, menjadi orang yang tidak fokus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan dan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Mari kita selalu mengarahkan pikiran kita supaya hidup kita ini tidak kita lakukan dengan sia-sia, tetapi ada sesuatu manfaat, ada sesuatu tujuan, ada satu kegunaan dari hidup saya dan hidup saudara bagi kemajuan kerajaan Tuhan. Pada ayat yang berikutnya juga kalau kita perhatikan, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Bagaimana rupanya keadaan dunia ini? Kita tahu persis. Selera Tuhan dan selera dunia sungguh sangat berbeda. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini adalah dari panggilan
dari dalam kegelapan kepada terang yang bercahaya. Dari sini kita mau memahami bahwa dari tempat kita di mana dulu yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan, ketika kita berseru dari sana dan dengan kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kita, yang lebih besar daripada keinginan kita untuk diselamatkan, Tuhan datang ke dalam dunia yang gelap itu, mengangkat kita ke dalam dunia, mengangkat kita ke dalam terang yang bercahaya, seperti yang kita alami pada saat ini. Itu makanya kita dikatakan hidup di dalam terang. Karena kita hidup di dalam terang, maka kita adalah anak-anak terang. Saya, saudara, anak-anak terang. Katakan dengan kiri kanan, saya anak terang, kamu anak terang. Ketika saya merasakan bahwa saya anak terang dan saudara-saudara anak terang, ini mau mengingatkan kita kembali akan karunia Allah yang begitu luar biasa melalui keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu pembaruan budi, yang mana dulunya kita mempunyai pemikiran yang tidak seperti sekarang ini. Dulunya kita berpikir kepada hal-hal yang menuju kepada kehancuran. Dulunya kita berpikir secara egois. Dulunya kita berpikir hanya mau mengandalkan, mau mengutamakan maksud kepribadian kita saja, pola pikir kita saja. Tapi sekarang kita tidak boleh demikian. Ketika kita sudah masuk ke dalam satu pembaruan budi, menerima kebangkitan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diberikan pencerahan oleh Roh Kudus untuk memikirkan mana jalan Tuhan dan mana jalan dunia. Inilah yang kita tempuh setiap hari. Inilah yang kita tempuh di dalam 24 jam satu harinya. Walaupun kita istirahat, tapi harus tetap juga kita mempersembahkan tubuh kita dengan istirahat yang benar, dengan melakukan hal-hal yang merenungkan firman Tuhan sebelum kita tidur, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatannya, mensyukuri semua yang kita terima, dan berdoa kepada Tuhan juga supaya besok, hari-hari seterusnya, 24 jam berikutnya, kita diberikan Tuhan pertolongan dan kekuatan. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu kebebasan daripada manusia yang sudah diciptakan Allah di dalam melakukan pembaruan akal budi. Kita bisa memilih apakah pada hari ini kita masih tetap mau berkenan kepada Tuhan, atau setidaknya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ataupun sebaliknya tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diperbaharui akal budinya, saya punya keyakinan bahwa walaupun masih ada sedikit dalam pemikiran saya, dalam pemikiran saudara, hal-hal yang buruk, tapi segera terus datang Roh Kudus, Roh Suci itu menerangi pikiran kita kembali dan mengatakan, pulang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong engkau, karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu dan jangan lagi serupa dengan dunia ini. Memang kita sekarang ini seperti dikatakan banyak orang, dan saya juga berpikir demikian, kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi bukan karena kita mempunyai satu pernyataan kita masih tinggal di dalam dunia, maka sesuka hati kita juga boleh memilih ikut dalam dunia, nanti bertobat lalu percaya kepada Tuhan. Tidak demikian. Yang harus kita pahami sekarang ini adalah aku sudah ciptaan Tuhan. Hidupku adalah hidup di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan kepada saya, kalau aku hidup di dalam Tuhan, maka harus mempersembahkan tubuhku, akal budiku, seluruhnya yang ada di dalam diriku ini, baik yang bisa aku pikirkan maupun yang bisa aku lakukan, semuanya ini aku persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Barulah ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, dan
Tuhan mengirimkan rohnya yang kudus kepada saya, kepada saudara semua, kepada orang-orang percaya, dan kita bersatu hati melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, tetapi mari kita pilih pekerjaan yang kita lakukan hari ini adalah pekerjaan di dalam kebenaran. Karena apa yang menjadi buah daripada hidup kita yang sejati, persembahan kita yang sejati adalah buah-buah kebenaran. Kita melakukan kehendak Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang benar. Ada banyak orang bisa melakukan pekerjaan yang mungkin karena takut diejek orang, lalu dia melakukan pekerjaannya tidak dengan tulus. Ada banyak juga orang berpikir, aku lakukanlah supaya aku tidak terkena tindakan pencucian uang. Mungkin dia punya uang berlebihan, lalu dia gunakan entah bagaimana sistem ekonomi, lalu dia lakukan pencucian uang. Satu sisi dia bisa menghambur-hamburkan uang, menggunakan uang tidak tepat sasarannya. Dan ada juga banyak orang yang punya kerinduan, aku memang punya sedikit, tetapi ketika yang sedikit ini kuberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, maka orang itu akan merasakan sesuatu yang sudah terpenuhkan. Sama seperti ketika kita berpikir, orang yang haus, orang yang sedang merasakan kehausan yang sangat, dia tidak membutuhkan air satu botol lebih dahulu, tapi dia membutuhkan setetes saja untuk memenuhi rasa dahaganya. Sesudah itu dia mungkin baru minum satu gelas atau satu botol. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita lebih fokus memikirkan bahwa tubuh saya, tubuh saudara diberikan pembaruan akal budi melalui kebangkitan dan penerimaan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang terus membuat kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti, oh ini kehendak Tuhan, maka aku akan melakukannya. Dan itulah sekarang yang ada di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, di dalam keluarga kita ini. Saya, istri saya, anak saya, cucu saya, semua mulai dari nenek moyang kami yang percaya Tuhan sampai kepada keturunan kami yang tidak akan habis-habisnya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang diperbaharui akal budinya, akan tetap mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan bagi Tuhan. Mari, apapun yang bisa kita lakukan sekarang sebagai persembahan kita bagi Tuhan, mari lakukan. Jangan tunda besok, tapi lakukan sekarang. Karena sekarang ini ada orang yang membutuhkan saudara, ada orang yang membutuhkan saya untuk menjalani hidup mereka yang penuh dengan kemenangan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Terus beribadah kepada Tuhan, terus menikmati anugerahnya, terus menikmati jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Berbahagialah di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah kami yang sejati untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami memberikan apapun bahagian termasuk yang paling kecil di dalam diri kami, di dalam tubuh kami ini untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini saya menyapa kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita
walaupun sudah melewati hari-hari yang panjang di dalam rumah, bahkan ada yang tidak bekerja tetapi tinggal di rumah, belajar di rumah. Ini semua sudah menambah keakraban dan membina satu komunikasi yang baik di dalam keluarga kita masing-masing. Kita berjumpa kembali melalui hari ini, hari yang kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Tubuhmu adalah persembahan yang mulia. Mari kita membuka Alkitab dari apa yang tertulis di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mari kita membaca di dalam bahasa kita dan kita sama-sama membacanya dengan nyaring. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mau membedakan mana kehendak Allah yang benar dan yang sempurna. Saya pikir berbicara mengenai persembahan, mulai dari anak kecil, ketika kita diajar untuk datang ke sekolah minggu, orang tua kita memberikan satu jenis uang yang untuk kita serahkan, yang kita kenal dengan pengumpulan kolekte. Pengumpulan kolekte atau pengumpulan persembahan ini kita lakukan. Ada yang sudah mengerti dasarnya mengapa dia harus mempersembahkan, tetapi ada yang berdasar kepada apa yang disarankan oleh orang tua, apa yang disuruh oleh orang tua. Nanti waktu persembahan kamu kasih ini, nanti waktu persembahan kumpulkan kolekte kamu kasih ini ya. Ini uang untuk persembahan, ini untuk jajan. Tapi mungkin karena anak-anak tidak mengerti, dia taruh di kantong yang sama mana uang persembahan, mana uang untuk jajan. Maka pada saat memberikan persembahan, terambilnya uang jajan, ya, terambilnya uang jajan. Atau uang manalah yang dia berikan, apakah uang persembahan atau uang jajan. Nah, apabila dia berikan uang jajan, lalu ternyata uang jajan itu lebih kecil dari apa yang menjadi persembahan, mungkin dia akan berbahagia karena dia bisa beli banyak. Ada juga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sejak anak-anak orang tua sudah mengatakan kepada anaknya, ini kamu berikan persembahan untuk Tuhan. Lalu ada dialog, anaknya tanya, Ma, Pa, masa sih Tuhan itu besar, Tuhan yang ciptakan segala sesuatu, kita justru memberikan kepada dia uang? Gak mungkin aja, gak bener aja. Lalu kita menjawab kepada anak-anak kita dengan pemahaman yang sangat sederhana. Nah, kita bukan memberikan uang kepada Tuhan karena Tuhan itu berkekurangan. Kita bukan memberikan uang kepada Tuhan itu karena Tuhan itu tidak mempunyai uang. Punya Tuhanlah semua. Langit, bumi, beserta yang ada di dalamnya, itu semua kepunyaan Tuhan.
Tapi karena kita dilindungi oleh Tuhan, kita mempunyai rasa syukur, kita mempunyai rasa terima kasih, dan kiranya apa yang kita berikan ini boleh digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk melakukan apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh gereja, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Kristen untuk memajukan kerajaan Tuhan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan melalui memberikan sebagian daripada milik kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini masih berbicara satu bahagian, masih berbicara tentang harta yang saudara miliki, yang saudara persembahkan untuk Tuhan. Lebih dalam dari sana lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah memahami firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, di sana dikatakan tubuhmu adalah persembahan yang benar, tubuhmu adalah persembahan yang sejati. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki, ujung jari kaki kita, itu adalah merupakan persembahan kita untuk Tuhan, merupakan pemberian kita secara total untuk Tuhan. Mengapa? Ya, mengapa kita memberikan tubuh kita untuk Tuhan? Karena kita mengerti Tuhan itu menciptakan tubuh kita begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Hanya jantung yang sebesar kepala kita ini saja, kalau tidak sehat, itu bisa mengganggu kehidupan kita. Ya, itu bisa mengganggu kehidupan kita. Kalau kita juga mempunyai otak kiri dan otak kanan, otak besar dan otak kecil, kalau itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya saja, kita akan mengalami, bukan hanya mengalami kegangguan kejiwaan, tapi mungkin ada hal-hal lain yang akan terganggu. Ini akan lebih dalam dipahami oleh ahli-ahli. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sangat bersyukur pada hari ini. Saya, saudara, walaupun mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan di dalam kondisi fisik, dalam berpikir, di dalam kepemilikan, atau di dalam banyak hal lainnya, kita mempunyai kelemahan, tetapi senantiasa Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemampuan untuk bertahan, untuk merasakan semua pengalaman-pengalaman hidup ini lebih indah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Pada setiap hari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak membawa diri kita, ya, mengupayakan diri kita ini supaya tampil, mengupayakan supaya diri kita ini berguna bagi siapa saja, berguna bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, berguna bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahkan kita juga berupaya, kalau ada orang yang tidak suka dengan Tuhan, kita juga berupaya supaya melalui hidup saya, melalui hidup kita bisa memperkenalkan, kita bisa memproklamirkan kasih Kristus yang sungguh mulia kepada mereka. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, di mana di sana dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tubuh kita ini ketika kita persembahkan, itu adalah ibadah yang sejati. Bukan tidak penting bagi kita menyanyi, berdoa secara berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan, lalu mengangkat tangan kita mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang memimpin hidupku. Itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi tidak ada gunanya itu semua kalau kita tidak mempersembahkan tubuh kita dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita lakukan hari demi hari dalam kehidupan? Ada banyak hal, ya, ada banyak hal. Mulai dari perkataan, cara berpikir, cara melihat, cara bertindak, cara berjalan, apapun yang kita lakukan,
Semuanya ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang kita lakukan, baik kita dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan yang mungkin sepoyongan tidak sadar, tapi semuanya itu kita lakukan. Dan yang paling penting lagi dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini, karena tubuhmu, tubuh saya, tubuh kita ini adalah merupakan persembahan, merupakan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Maka sejak sekarang ini kita harus lebih mementingkan pekerjaan-pekerjaan itu sebagai pekerjaan-pekerjaan yang berkenan bagi Allah. Jangan lagi kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, yaitu dengan membuang-buang waktu, menghambur-hamburkannya dengan percuma, dengan tidak ada arti. Tapi mari kita dengan giat, mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau sekarang ini ada anjuran daripada pemerintah di hampir semua negara ya yang mengalami virus corona ini, COVID-19 ini, mengadakan kegiatan di dalam rumah, bekerja pun mulai dari rumah. Bahkan ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup, orang-orang yang di PHK karena perusahaan mereka tidak berjalan. Ya memang ini satu resiko daripada situasi dan kondisi sekarang ini. Tapi mari kita terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita. Jangan karena ada situasi seperti ini maka kita menjadi orang yang pura-purakan, menjadi orang yang tidak fokus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan dan ibadah yang sejati bagi Tuhan. Mari kita selalu mengarahkan pikiran kita supaya hidup kita ini tidak kita lakukan dengan sia-sia, tetapi ada sesuatu manfaat, ada sesuatu tujuan, ada satu kegunaan dari hidup saya, dari hidup saudara bagi kemajuan kerajaan Tuhan. Pada ayat yang berikutnya juga kalau kita perhatikan, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Bagaimana rupanya keadaan dunia ini? Kita tahu persis. Selera Tuhan dan selera dunia sungguh sangat berbeda. Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini adalah dari panggilan dari dalam kegelapan kepada terang yang bercahaya. Dari sini kita mau memahami bahwa dari tempat kita di mana dulu yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan dengan Tuhan, ketika kita berseru dari sana dan dengan kasih Tuhan yang mau menyelamatkan kita, yang lebih besar daripada keinginan kita untuk diselamatkan, Tuhan datang ke dalam dunia yang gelap itu, mengangkat kita ke dalam dunia, mengangkat kita ke dalam terang yang bercahaya, seperti yang kita alami pada saat ini. Itu makanya kita dikatakan hidup di dalam terang. Karena kita hidup di dalam terang, maka kita adalah anak-anak terang. Saya, saudara, anak-anak terang. Katakan dengan kiri kanan, saya anak terang, kamu anak terang. Ketika saya merasakan bahwa saya anak terang dan saudara-saudara anak terang, ini mau mengingatkan kita kembali akan karunia Allah yang begitu luar biasa melalui keselamatan yang kita terima dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, ini adalah merupakan satu pembaruan budi, yang mana dulunya kita mempunyai pemikiran yang tidak seperti sekarang ini. Dulunya kita berpikir kepada hal-hal yang menuju kepada kehancuran. Dulunya kita berpikir secara egois. Dulunya kita berpikir hanya mau mengandalkan, mau mengutamakan maksud kepribadian kita saja, pola pikir kita saja. Tapi sekarang kita tidak boleh demikian. Ketika kita sudah masuk ke dalam satu pembaruan budi, menerima kebangkitan Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita diberikan pencerahan oleh Roh Kudus untuk memikirkan mana
jalan Tuhan dan mana jalan dunia. Inilah yang kita tempuh setiap hari. Inilah yang kita tempuh di dalam 24 jam satu harinya. Walaupun kita istirahat, tapi harus tetap juga kita mempersembahkan tubuh kita dengan istirahat yang benar, dengan melakukan hal-hal yang merenungkan firman Tuhan sebelum kita tidur, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatannya, mensyukuri semua yang kita terima, dan berdoa kepada Tuhan juga supaya besok, hari-hari seterusnya, 24 jam berikutnya kita diberikan Tuhan pertolongan dan kekuatan. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu kebebasan daripada manusia yang sudah diciptakan Allah di dalam melakukan pembaruan akal budi. Kita bisa memilih apakah pada hari ini kita masih tetap mau berkenan kepada Tuhan, atau setidaknya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ataupun sebaliknya tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebagai orang yang sudah diperbaharui akal budinya, saya punya keyakinan bahwa walaupun masih ada sedikit dalam pemikiran saya, dalam pemikiran saudara, hal-hal yang buruk, tapi segera terus datang Roh Kudus, Roh Suci itu menerangi pikiran kita kembali dan mengatakan, pulang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong engkau, karena Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu dan jangan lagi serupa dengan dunia ini. Memang kita sekarang ini seperti dikatakan banyak orang, dan saya juga berpikir demikian, kita masih tinggal di dalam dunia. Tapi bukan karena kita mempunyai satu pernyataan kita masih tinggal di dalam dunia, maka sesuka hati kita juga boleh memilih ikut dalam dunia, nanti bertobat lalu percaya kepada Tuhan. Tidak demikian. Yang harus kita pahami sekarang ini adalah aku sudah ciptaan Tuhan. Hidupku adalah hidup di dalam Tuhan. Firman-Nya mengatakan kepada saya, kalau aku hidup di dalam Tuhan, maka harus mempersembahkan tubuhku, akal budiku, seluruhnya yang ada di dalam diriku ini, baik yang bisa aku pikirkan maupun yang bisa aku lakukan, semuanya ini aku persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Barulah ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan Roh-Nya yang kudus kepada saya, kepada saudara semua, kepada orang-orang percaya, dan kita bersatu hati melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan, tetapi mari kita pilih pekerjaan yang kita lakukan hari ini adalah pekerjaan di dalam kebenaran. Karena apa yang menjadi buah daripada hidup kita yang sejati, persembahan kita yang sejati adalah buah-buah kebenaran. Kita melakukan kehendak Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang benar. Ada banyak orang bisa melakukan pekerjaan yang mungkin karena takut diejek orang, lalu dia melakukan pekerjaannya tidak dengan tulus. Ada banyak juga orang berpikir, aku lakukanlah supaya aku tidak terkena tindakan pencucian uang. Mungkin dia punya uang berlebihan, lalu dia gunakan entah bagaimana sistem ekonomi, lalu dia lakukan pencucian uang. Satu sisi dia bisa menghambur-hamburkan uang, menggunakan uang tidak tepat sasarannya. Dan ada juga banyak orang yang punya kerinduan, aku memang punya sedikit, tetapi ketika yang sedikit ini kuberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, maka orang itu akan merasakan sesuatu yang sudah terpenuhkan. Sama seperti ketika kita berpikir, orang yang haus, orang yang sedang merasakan kehausan yang sangat, dia tidak membutuhkan air satu botol lebih dahulu, tapi dia membutuhkan setetes saja untuk memenuhi rasa dahaganya. Sesudah itu dia mungkin baru minum satu gelas atau satu botol.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita lebih fokus memikirkan bahwa tubuh saya, tubuh saudara diberikan pembaruan akal budi melalui kebangkitan dan penerimaan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang terus membuat kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin mengerti, oh ini kehendak Tuhan, maka aku akan melakukannya. Dan itulah sekarang yang ada di dalam hidup kita, di dalam ibadah kita, di dalam keluarga kita ini. Saya, istri saya, anak saya, cucu saya, semua mulai dari nenek moyang kami yang percaya Tuhan sampai kepada keturunan kami yang tidak akan habis-habisnya untuk tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang diperbaharui akal budinya, akan tetap mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang harum dan yang berkenan bagi Tuhan. Mari, apapun yang bisa kita lakukan sekarang sebagai persembahan kita bagi Tuhan, mari lakukan. Jangan tunda besok, tapi lakukan sekarang. Karena sekarang ini ada orang yang membutuhkan saudara, ada orang yang membutuhkan saya untuk menjalani hidup mereka yang penuh dengan kemenangan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, jangan pernah menyerah. Terus beribadah kepada Tuhan, terus menikmati anugerahnya, terus menikmati jalan-jalannya yang penuh dengan kemenangan. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Berbahagialah di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini boleh merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah kami yang sejati untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami memberikan apapun bahagian termasuk yang paling kecil di dalam diri kami, di dalam tubuh kami ini untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.